Halo, selamat malam Sistaners. Apa kabarnya nih? Nah, kali ini Sistan PT Sistan Register Indonesia kedatangan tamu jauh dari Jakarta nih, yakni manajer dari Sistan Register Indonesia, yakni Ibu Dina. Yeay. Bu Dina, Makasih. gimana apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Zahira. Alhamdulillah. Nah, mungkin Bu Dina bisa sapa-sapa dulu dengan Sistaners di rumah. Hai Hai Sistaners. Sistaners, salam Oke. kenal. Hai. Oke, jadi kali ini Bu Nina kita akan membahas terkait dengan CSMS. Nah, mungkin bisa langsung aja untuk ke topik yang akan dibahas. Menurut Bu Dina sendiri, CSMS itu apa sih, Bu? Baik, dari kepanjangan dulu ya Iya. Sistaners dan Mbak Zahira. Kepanjangannya itu Kontraktor Safety Management System. Nah, untuk apa sih sistem CSMS ini? Nah, sistem manajemen K3 ini diterapkan kepada kontraktor. Kontraktor ini yang meliputi beberapa elemen K3. Jadi sebenarnya kalau teman-teman Sistaner sudah menerapkan sistem ISO Health and Safety 45001, itu akan lebih mudah untuk menerapkan CSMS ini karena secara dokumen dan proses itu sangat mirip sekali, seperti itu. Apalagi nih Oke. kira-kira Mbak? Tapi ISO 45001 dengan CSMS ini kira-kira sama atau apakah ada perbedaan gitu? Perbedaan tentunya ada, karena kalau CSMS ini requirement atau syaratnya itu memang dari perusahaan migas. Nah, Oke. perusahaan migas ini terdiri dari Pertamina, Chevron, Oke. ConocoPhillips atau PLN. Nah, setiap user atau perusahaan migas ini mereka memberikan syarat atau standar CSMS sesuai pekerjaan yang akan mereka ambil atau berikan kepada kontraktor. Seperti itu. Oke. Jadi CSMS ini memang dikhususkan untuk kontraktor saja, gitu ya? Betul sekali. Oke. Untuk CSMS sendiri ini sebenarnya memang sudah diwajibkan atau boleh untuk tidak dilakukan atau tidak mengaplikasikan CSMS itu tidak apa-apa gitu? Sebetulnya kembali lagi kepada ruang lingkup pekerjaannya ya, Oke. Sistaners. Jadi, nah kalau memang ingin mengikuti pekerjaan yang di perusahaan migas, itu memang diwajibkan syaratnya. Nah, tergantung nih dari pekerjaannya, apakah dari user tersebut mewajibkan standarnya itu low risk, medium risk, atau high risk. Nah, dari setiap user ini punya nilai yang sudah distandarkan. Misalnya kita contoh dari Pertamina, itu ada poin 8,1 yang harus mereka capai. Nah, dari contohnya misalnya prosedurnya, kemudian implementasinya, apakah itu sudah dijalankan. Nah, nilai-nilai tersebut yang menilai adalah dari perusahaan migas tersebut, dari usernya. Seperti itu, Mbak Zahira. Jadi memang ada standarnya sendiri ya kalau untuk lolos atau tidaknya, katakan seperti itu ya? Ya, betul. Jadi dari mereka sendiri itu sudah punya tim lah untuk menilai apakah perusahaan ini layak, dan nilai-nilai tersebut sudah mereka standarkan gitu. Udah ada standarisasi tersendiri gitu. Jadi memang kalau ditanya beda atau enggak sama ISO, memang secara standar ya atau persyaratan mereka sudah memiliki. Nah, kalau ISO itu kan seperti Mbak saya ketahui dan teman-teman Sistanders pasti udah ngerti lah ya. Itu kan ada klausul dan segala sebagai macamnya lah. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dinilai antara layak atau tidak layak itu apakah memang hanya dari nilai standar yang sudah ditentukan itu atau apakah ada penilaian lain? Sudah ada standarnya layak Sudah ada atau tidak. standar. Jadi secara prosesnya sendiri nanti kan si standar itu ada sistem di setiap user atau perusahaan migas ini mereka punya sistem masing-masing nih. Misalnya contoh Pertamina. Jadi teman-teman Sistanders itu harus mendaftar dulu sebagai vendor register gitu. Di vendor register itu yang pertama mereka validasi adalah legalitas. Seperti itu laporan keuangan. Nah, CSMS itu sebetulnya tahapan akhirnya yang mereka harus submit. Nah, di dalam poin submit itu sudah ada penilaian sebetulnya dari internal sendiri. Nah, kalau memang saat itu sudah prosesnya lolos, masuklah ke sesi audit, tahap audit. Nah, tahap audit tersebut ada juga penilaiannya. Nah, jadi teman-teman maaf Sistanders ya Sistanders itu dikasih kesempatan 2 kali untuk apabila misalnya nilainya belum
mencapai sesuai standar. Oh, Gitu, bisa kasih kesempatan kembali untuk merevisi ya, bukan merevisi, maksudnya memperbaiki seperti itu. berarti untuk prosesnya sendiri memang dari legalitas, kemudian baru audit ya Bu? Ya, kalau dari sistem ya, kalau kita bicara sistem, kita bicara dokumen, itu tahapan di sistem mereka, legalitas, yang kaitannya dengan laporan keuangan, dari CSMS ini, ke dokumen HSE lah, kurang lebih dokumen HSE-nya. Itu di tahap akhirnya untuk mereka bisa submit. Seperti itu. Kembali ke jawabannya sebelumnya, nah untuk mendaftarnya itu kira-kira CSMS ini ada aplikasi sendiri, website sendiri, atau harus mendaftar di mana nih kira-kira? Ya, kalau untuk pendaftaran sendiri itu tergantung pekerjaan yang akan mereka ikuti. Kalau mereka di ruang lingkup bisnis Sistaners ini memang banyak pekerjaan di Pertamina, mendaftar di Pertamina. Kalau memang di PLN, mendaftar di PLN. Nah, setiap user yang seperti tadi saya informasikan mempunyai standar tersendiri sesuai lingkup pekerjaannya. Apakah high risk, medium, dan seperti itu. Nah, sebagai contoh mungkin kayak di Pertamina itu dia punya 8 section ya, 8 section pertanyaan, tapi ada anak-anak pertanyaan lainnya gitu. Kayak misalnya salah satunya ada tuh terkait kepemimpinan dan akuntabilitas. Nah, pada poin tersebut sebetulnya sih yang harus dibuktikan itu eviden ya. Makanya saya bilang mirip ISO itu adalah bukti keterlibatan SDM dan manajemen mengimplementasikan HSE tersebut. Nah, seperti apa sih? Kayak mungkin meeting manajemen, meeting HSE, bulanannya, dan seperti itu. Apakah hal-hal tersebut diterapkan? Pembuktiannya bisa dari foto, dari absensi, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau untuk dari syarat-syaratnya sendiri, nah syarat perusahaannya itu kira-kira apa saja sih Bu? Meliputi apa saja? Kalau syarat wajib tentunya harus punya ahli K3. Nah, ahli K3 ini certified-nya atau tersertifikasinya ya, itu bisa dari Kemenaker atau dari K3 Migas. Nah, antara dua itu. Nah, balik lagi nih, tergantung persyaratan di user ini, mereka harus tersertifikasi Migas atau Kemenaker. Yang penting koordinatornya ini dia harus tersertifikasi. Memang valid lah dia itu menguasai HSE. Itu wajib ya hukumnya wajib. Jadi di struktur organisasi sendiri, di manajemen tuh harus punya struktur HSE sendiri. Berbeda sama struktur organisasi manajemen perusahaan ya, seperti itu Mbak Zahira. Jadi memang ada sertifikasinya sendiri ya Bu, sertifikatnya sendiri ya? Betul, betul. Jadi tenaga ahli yang memang mengerti terkait HSE. Oke, baik. Wah, menarik sekali nih informasi dari Bu Dina. Mungkin dari Bu Dina sendiri ada yang ingin disampaikan terkait dengan CSMS. Mungkin dari hal yang belum disampaikan sebelumnya, sebelum podcastnya diakhiri. Karena waktunya juga cuma sebentar ya Bu. Iya, betul ya. Udah dari jauh nih teman-teman. Ya, kalau yang disampaikan sih sebetulnya kita di layanan kami ini, kenapa kita discuss seperti ini, kita punya layanan pendampingan untuk dokumen CSMS atau HSE atau K3 yang tadi disampaikan. Intinya kalau misalnya si Staner sudah menerapkan ISO atau SMK 3, itu akan lebih memudahkan untuk menerapkan dokumen ini. Nah, intinya kalau misalnya si Stanners jangan khawatir, maksudnya selama memang proyek ini memang ingin betul-betul serius dijalankan, kami siap dampingi, maksudnya mendampingi prosesnya, dokumennya, kita melakukan arahan lah tahapannya seperti apa. Itu semua maksudnya kita udah terbiasa seperti itu Mbak Zahira. Jadi jangan sungkan atau mungkin ribet, repot, maksudnya nggak sampai sedalam itu repot ribetnya. Sebetulnya hanya hal itu aja pertanyaannya juga. Tinggal gimana si Stanners itu serius sih gitu niat, dan maksudnya kami siap dampingi dan bantu. Nah, kalau dari mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, kalau dari Bu Dina sendiri, mungkin dari pengalaman sebelumnya atau dari klien-klien sebelumnya, nah terkait dengan CSMS ini kendala atau hambatan dari klien itu apa sih Bu paling banyak kira-kira?
Kendalanya itu biasanya di tenaga ahlinya. Jadi Oh, karena mereka belum siap, sebetulnya udah terbiasa dengan dokumen HSE, tapi mereka belum pernah ikut training. oh gitu. Nah, kan karena syaratnya harus certified, jadi kita harus tunggu dulu nih mereka untuk training. Training Nah, sambil dulu. mereka training, kita pelan-pelan rapihin sesuai Iya. standar. Sebetulnya mereka udah punya, biasanya dokumennya tuh udah ada, udah terbiasa lah melakukan HSE ini. Hanya akhirnya menunggu dulu sehingga butuh waktu. Lebih ke timeline sih kalau CSMS atau HSE ini timeline. Di standar teman-teman ini juga harus kooperatif ya, memberikan dokumen dan komunikasi sih, komunikasinya juga harus kooperatif juga seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu complicated juga ya Bu ya untuk terkait Enggak kok. dokumen dan training dan lain-lainnya ya. Tenaga ahli pun termasuk juga nggak terlalu complicated ya Bu. Betul, itu sebetulnya masih bisa lah kita dampingi, kita apa sih betul-betul kita guide lah, kita arahkan seperti apa. Jadi nggak perlu khawatir sebetulnya sih. Iya, Pasti akan dibantu juga ya Bu sampai betul. akhir. Iya. Baik, terima kasih Bu Dina atas informasinya dan ilmunya juga. Nah mungkin dari Sistaners juga banyak yang belum tahu nih terkait CSMS atau bagaimana pengaplikasiannya, tenaga ahlinya juga seperti apa. Nah itu mungkin sudah bisa menjawab dari jawaban-jawabannya Bu Dina tadi. Nah buat teman-teman Sistaners yang mau dan masih pingin tahu lebih banyak lagi terkait dengan CSMS, teman-teman Sistaners bisa mengunjungi Instagram Sistan di @sistan.info atau mengunjungi website Sistan di www.sistan.id. Terima kasih Bu Terima kasih Dina. Mbak Zahira. Sampai jumpa, sampai Jumpa bertemu di Sistaners. podcast selanjutnya.